Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami akan memaparkan ajuan IBM kolaboratif dengan judul Pendampingan Masyarakat Terdampak COVID dengan pendekatan Qoria Thayyibah di Kabupaten Banyumas. Ya, pengusulnya saya sebagai ketua Bu Zakiyah, kemudian ada Pak Dr. Darojat, Pak Dr. Mahful, Pak Mahrus, kemudian ada Bu Safitri Mukarromah dan Pak Dr. Kusno. Ya, baik, diawali dari pendahuluan. Di situ ada analisis situasi. Ya, analisis situasinya pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam religiositas masyarakat, proses pembelajaran, ekonomi masyarakat, dan lainnya. Selanjutnya, pentingnya pendampingan masyarakat dalam bentuk keagamaan, pendidikan, dan ekonomi sebagai bagian dari pemulihan kondisi masyarakat dengan menggunakan pendekatan Qoria Thayyibah. Ya, permasalahan mitra, ya, masih dibutuhkannya pendampingan religiositas agar mitra sukses menghadapi kehidupan dalam bentuk sosialisasi dan praktek. Yang kedua, perlunya pendampingan pembuatan media pembelajaran interaktif dan di masa pandemi dalam bentuk workshop. Dan yang ketiga, pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat dalam bentuk pelatihan digital marketing. Ya, yang kedua, solusi dan target luaran. Solusinya yang pertama pendampingan religiositas, yang kedua workshop media pembelajaran interaktif, dan yang ketiga pelatihan digital marketing. Sedangkan jenis luarannya, yang pertama religius mitra semakin meningkat dan semakin tenang mitra tersebut dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan guru dalam menyediakan media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, adanya peningkatan penjualan produk mitra dengan memanfaatkan media digital. Publikasi insya Allah akan dipublikasikan hasil pengabdian masyarakat ini di Jurnal Budimas, yakni Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE AAS Surakarta. Ya, yang ketiga metode pelaksanaan. Seminar IKU MBKM. Pengabdian ini termasuk dalam indikator kinerja utama atau IKU terkait kualitas kurikulum dalam konteks kelas yang kolaboratif dan partisipatif dalam bentuk evaluasi berbasis proyek kelompok atau metode studi kasus. Cascading hasil pengabdian ini selaras dengan kebutuhan mitra dan masyarakat. Kemudian metode populasinya adalah masyarakat, sekolah, dan kelompok usaha UMKM. Pihak yang terlibat. Nah, yang pertama adalah masyarakat, yakni organisasi Aisyah. Yang kedua sekolah, yakni SMP dan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Dan yang ketiga kelompok usaha UMKM, yakni BUMDes Kebasen. Metode dan tahapan penerapan pengabdian, metodenya adalah sosialisasi, kemudian workshop dan pelatihan. Yang kedua, penerapan pengabdian. Nah, nanti akan ada penyampaian tujuan dan motivasi, pembagian penerapan hasil kepada mitra, dan evaluasi. Ya. Yang keempat, kelayakan lembaga litbang LPPM. Ya, jenis keahlian yang dimiliki oleh tim pengabdian adalah mayoritas dari prodi pendidikan agama Islam, ya, ditambah dari ekonomi syariah dan juga prodi pendidikan matematika. Nama tim dan kepakaran, ya, dari saya sendiri Bu Zakiyah ini dari PAI, kemudian Dr. Darojat dari PAI, Dr. Mahful dari PAI, Pak Mahrus SEI MSI dari Ekonomi Syariah, Bu Safitri Mukarromah SAG MSY dari Ekonomi Syariah, dan yang terakhir Dr. Kusno MPD dari Pendidikan Matematika. Ya, selanjutnya untuk tugas tim peneliti. Mohon maaf, tim pengabdian. Yang pertama, tugas ketua adalah mengkoordinasi pelaksanaan pengabdian, menyusun kegiatan pengabdian, membuat laporan dan naskah publikasi. Kemudian tugas anggota membantu pelaksanaan pengabdian, membantu menyusun draft kegiatan pengabdian, membantu membuat laporan dan naskah publikasi. Ya.
Kemudian yang kelima ada biaya dan jadwal kegiatan. Biaya yang diusulkan, yang dibutuhkan adalah 150 juta rupiah. Ya, biaya ini untuk honorarium, pembelian bahan habis pakai, belanja perjalanan lainnya, dan juga belanja lainnya. Yang selanjutnya ada skema pendanaan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Yang terakhir ada pengabdian. Ini insya Allah akan dilaksanakan selama 4 pekan. Dimulai pekan ini ya dengan jenis kegiatan persiapan dan penyusunan proposal di pekan pertama, pekan kedua dan ketiga insya Allah akan ada pelaksanaan IBM, pelaksanaan kegiatannya. Pekan ketiga dan keempat itu penyusunan laporan akhir dan pekan terakhir seminar hasil dan publikasi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.